Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe, follow akun ini, ikuti dan sebarkan ke teman-teman jika itu Anda pandang bermanfaat. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang dua elemen dari kebangkitan tubuh Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam 2 Korintus maksud saya, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenangkan tempat kediaman di surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian tidak kedapatan telanjang, ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. 5, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah tersedia bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita pernah nggak berpikir memiliki sesuatu tapi kok belum sepenuhnya begitu? Apa maksudnya? Ya, misalnya ketika kita membeli mobil tapi kredit begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan cara mencicil, kita pasti selalu merindukan kapan barang itu lunas, ya kan? Dalam kaitannya dengan kerohanian kita, tentunya kita sering mempertanyakan kepastian keselamatan di surga kelak. Nah, kita manusia itu kan berdosa naturnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena kita merindukan langit dan bumi baru selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita itu ingin kepastian begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dilema yang sama dialami oleh Paulus seiring bertambah usianya. Paulus tentunya penderitaan dalam pelayanan Paulus sangat berat Bapak Ibu Saudaraku. Di saat yang sama dia juga ingin segera pergi ke surga untuk menikmati persekutuan dengan Kristus. Ya, Paulus mengawali pasal 5 dengan menjelaskan alasan keyakinan Paulus bahwa ada kemuliaan yang akan datang, yang jauh lebih mulia dari semua hal yang ada di dunia ini loh Bapak Ibu Saudaraku. Kemuliaan seperti apa sih yang dimaksud Paulus? Ya, yang dimaksud Paulus itu mengkaitkan dengan manusia lahiriah. Maksudnya gimana ini Bu? Sabar. Di ayat 1 Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh dan tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia kan. Di sini merujuk satu arti yaitu tempat tinggal. Kediaman yang dimaksud Paulus dalam ayat 1, tubuh manusia kita ini bukan tempat di surga. Karena di sana ada kata oikia itu rumah, skenos itu tenda, oikodome bangunan, oikoterion tempat tinggal ya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, maka tubuh manusia kita ini ya Bapak Ibu yang dibicarakan. Ingatlah, ada dua elemen tentang kebangkitan tubuh yang ditekankan Rasul Paulus. Pada hari ini saya akan menjelaskan buat kita semuanya. Yang pertama adalah pengetahuan. Ungkapan kami tahu menunjuk gambar iman bukan sekedar perasaan tetapi juga pengetahuan. Kadang-kala kita berpikir mengenal Tuhan itu hanya perasaan saja, bisa menangis begitu ya. Tetapi ungkapan ini menunjukkan sebenarnya bukan sekedar perasaan tetapi juga pengetahuan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 kalau Bapak Ibu Saudaraku baca di rumah ya. Yang kedua adalah keyakinan. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga kan. Iman selalu menyediakan pengetahuan ya agar kita memiliki pijakan
kebaikan dan ketidaktahuan agar melatih keyakinan pengetahuan kita. Jadi jangan pikir begini, wah jangan digunakan pikiran deh kalau beriman. Sudah, percaya saja bongkoan. Pikirannya nggak usah dipakai. Nggak boleh Bapak Ibu Saudaraku, karena pikiran ini telah ditebus Kristus. Kita gunakan untuk mengenal Kristus dengan benar tentunya. Dalam penantiannya Rasul Paulus mengeluh stenasu di sana di ayat 2 dan 4 karena beratnya tekanan. Di sini mengeluhnya itu bukan karena bersungut-sungut seperti kita. Kalau kita susah, utang banyak, anak nakal, biaya hidup berat, gajinya sedikit, kita mengeluh. Tapi mengeluhnya Rasul Paulus di sini bukan bersungut-sungut atau mengomel seperti kita. Paulus tidak mengeluhkan penderitaannya. Bapak Ibu Saudara tahu, di sini dia mengeluh karena merindukan surga, ya. Namun dia belum bisa ke sana, ya. Kesana yang dimaksud adalah menikmati tubuh baru di surga penuh kemuliaan. Itu yang dikeluhkan Rasul Paulus, bukan penderitaan secara badani, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu apa sebenarnya maksud Paulus di balik keluhannya itu? Mengeluh karena ingin didapatinya tidak terlanjang. Di ayat 2-3, kita ingin memakai pakaian yang baru tapi tidak bisa melepas pakaian yang lama. Pakaian yang dimaksud adalah tubuh kita yang sekarang kita pakai, Bapak Ibu Saudaraku. Tubuh kita harus mati terlebih dahulu sehingga kita memperoleh tubuh yang baru, begitu ya. Paulus merindukan tubuh yang baru tanpa harus mengalami kematian fisik. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita sudah tahu kan? Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, mengeluh karena ingin yang fana ditelan oleh yang hidup. Di ayat 4. Ayat ini seharusnya dikaitkan dengan konsep tubuh kebangkitan tentunya. Tubuh jasmani bersifat sementara dan terbatas. Tubuh kita yang baru nanti bersifat kekal sehingga kita tidak perlu merasakan keterbatasan fisik lagi. Oh, ngeluh, cenut-cenut ya, tulangnya sudah kertek-kertek, linu. Ya, kita tidak perlu merasakan keterbatasan fisik. Dengan kata lain, Paulus sedang mengeluhkan kerinduannya, bukan penderitaannya. Berbeda dengan kita. Kita sering mengeluhkan penderitaan kita kepada Tuhan, bukan kepingin masuk surga, menikmati tubuh-tubuh yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Enggak, kita mengeluhkan penderitaan kita saja. Jaminan tubuh yang kekal di sini ada jaminan selama masa penantian kita ini di dunia ini, kehadiran Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Kata kerja mempersiapkan berarti mengerjakan. Allah bukan hanya membuat rencana saja, tapi Dia sedang bekerja di dalam kita. Pendekatnya sama dengan yang ditekankan di ayat 5b, uang muka, ya. Berarti Kristus sudah mengerjakan semuanya bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan, dan hanya masalah waktu saja sampai Dia datang yang kedua kalinya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang dialami Yesus menjadi landasan dan jaminan bagi apa yang akan kita terima kelak. Kematian dikalahkan, tubuh dibangkitkan. Jika tubuh akan dibangkitkan, maka penyakit, kematian seharusnya tidak lagi menakutkan bagi kita dan tidak lagi mengkhawatirkan. Biar hal ini menjadi penghiburan sekaligus landasan bagi pengharapan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan jauh ke depan. Jadi kita hari ini yang mungkin banyak tekanan hidup, kesehatan berkurang karena usia, jangan terlalu pesimis. Kita harus punya iman bahwa Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik atas kita. Kita tunggu menantikan kehendak Tuhan sambil berkarya di muka bumi ini. Terus bersaksi akan cintanya kepada sesama kita. Terus berbagi berkat. Jangan lupa menjadi garam dan terang dunia. Jadikan hidup ini kesaksian di mana orang tahu bahwa Kristus itu tinggal di dalam kita semuanya. Jangan khawatir terlalu berlebihan. Jagalah tubuh, kesehatan kita untuk memuliakan nama Tuhan tentunya. God bless you.